Hai, balik lagi ke channel YouTube aku. Di sini aku akan membahas tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Simak dan saksikan ya. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya, bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. 1. Perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pujawijana 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu yang pertama filsafat Yunani, yang kedua filsafat Hindu, yang ketiga filsafat Islam, dan yang keempat filsafat Eropa. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. B. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke, yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedriaan jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional.